Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehati dengan NPM 23131026. Saya dari kelas 5B. Dalam video ini saya akan menyajikan presentasi hasil penelitian saya yang bertema penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi daring mahasiswa di WhatsApp Group. Selamat menyaksikan. Dalam penelitian saya mengambil tema yaitu tentang penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi daring mahasiswa di WhatsApp Group. Lalu, salindia selanjutnya yaitu latar belakang. Bahasa merupakan sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, mengekspresikan gagasan, dan menjalin hubungan sosial. Bahasa juga bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, serta teknologi. Munculnya bahasa gaul juga menjadi ciri kreativitas linguistik generasi muda. Platform daring seperti WhatsApp, grup, atau WAG menjadi media utama komunikasi mahasiswa. Bahasa gaul di WAG seperti singkatan, serapan, dan ekspresi non-baku seperti WKWK, mager, vibes, chill. Fenomena ini juga penting dikaji karena menunjukkan identitas dan solidaritas sosial, serta berpotensi menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Lalu slide yang kedua yaitu identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, munculnya berbagai bentuk bahasa gaul dalam percakapan mahasiswa di WhatsApp Group. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul juga semakin dominan dalam komunikasi daring. Lalu yang ketiga, adanya variasi bentuk linguistik bahasa gaul seperti singkatan, serapan, campuran kode dan ekspresi. Lalu yang keempat, penggunaan bahasa gaul yang dipengaruhi faktor sosial, budaya, dan psikologis mahasiswa. Lalu yang kelima, kekhawatiran kebiasaan menggunakan bahasa gaul berdampak pada sikap berbahasa formal mahasiswa. Lalu salindia selanjutnya yaitu batasan masalah dan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, batasan masalah yang saya ambil yaitu 1. Fokus pada bahasa gaul tertulis di grup WhatsApp mahasiswa. 2. Tidak mencakup media sosial lain seperti Instagram, Twitter, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, analisis difokuskan pada bentuk linguistik, fungsi sosial, dan faktor budaya. Yang keempat, subjek. Subjeknya itu ialah mahasiswa Universitas Lampung, terutama dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bahasa dan Seni. Lalu yang kelima, waktu penelitian itu pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2025. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk bahasa gaul dalam komunikasi daring mahasiswa di WhatsApp Group. Yang kedua, faktor sosial, budaya, dan psikologis apa yang mempengaruhi penggunaannya. Yang ketiga, apa fungsi sosial dan pragmatik dari bahasa gaul tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana implikasinya terhadap sikap berbahasa mahasiswa. Lalu salindia selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk bahasa gaul yang digunakan mahasiswa dalam komunikasi daring. Lalu yang kedua, menganalisis fungsi sosial, pragmatik, dan kontekstual dari bahasa gaul dalam interaksi mahasiswa di WhatsApp Group. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan psikologis yang melatar belakangi penggunaan bahasa gaul di lingkungan mahasiswa. Yang keempat, menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa gaul mencerminkan identitas dan solidaritas kelompok mahasiswa serta pengaruhnya terhadap sikap berbahasa di ruang akademik. Lalu di sebelahnya terdapat manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 manfaat. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sosiolinguistik khususnya mengenai variasi bahasa dan perubahan bentuk bahasa dalam konteks komunikasi digital. Lalu yang kedua, manfaat praktis bagi mahasiswa. Analisis difokuskan pada bentuk linguistik, fungsi sosial, dan faktor budaya yang ada. Lalu yang ketiga, bagi pengajar bahasa dan akademisi, dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran pragmatik atau sosiolinguistik yang kontekstual dengan fenomena kebahasaan terkini atau yang sedang hangat dibicarakan. Lalu yang keempat, bagi masyarakat umum. Nah, penelitian ini memberikan pemahaman dan wawasan tentang pergeseran norma bahasa di era digital agar
tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia yang sudah ada. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Dalam penelitian ini terdapat 3 bab. Ya, bab pertama itu berisi pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab 2 terdapat tinjauan pustaka berisi teori-teori yang relevan seperti sosiolinguistik, variasi bahasa, bahasa gaul, komunikasi daring, serta kerangka teoritis. Pada bab 3 itu terdapat metodologi penelitian, berisi jenis penelitian, pendekatan, penelitian, lokasi dan waktu, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, keabsahan data, serta prosedur penelitian. Lalu yang terakhir terdapat daftar pustaka, yaitu berisi referensi yang digunakan dalam penelitian yang telah saya buat. Namun dalam penelitian ini perintahnya hanya sampai bab 1 dan bab 2 saja, kemudian daftar pustaka. Kita lanjut ke salindia berikutnya. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama itu terdapat jenis dan pendekatan. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena pendekatan ini dipilih bertujuan memahami fenomena penggunaan bahasa gaul secara mendalam berdasarkan konteks sosial dan situasi komunikasi. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena berusaha menggambarkan fenomena kebahasaan yang nyata di lapangan secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif. Lalu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai cara mahasiswa memaknai dan menggunakan bahasa gaul dalam komunikasi daring, baik itu dari aspek linguistik maupun sosial budayanya. Lalu yang kedua terdapat pendekatan penelitian. Teman-teman bisa dilihat dalam salindia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemahaman fenomena, keabsahan dalam konteks alami. Pendekatan kualitatif juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengamati penggunaan bahasa gaul secara mendalam tanpa manipulasi variabel. Nah, pendekatan ini sesuai karena data percakapan digital yang dianalisis secara kontekstual. Pada salindia berikutnya yang ketiga yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di salah satu perguruan tinggi di Bandar Lampung yaitu Universitas Lampung yang melibatkan mahasiswa aktif dari berbagai program studi pendidikan bahasa dan seni yang tergabung dalam beberapa grup WhatsApp kelas, organisasi, dan komunitas kampus. Nah, adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, teman-teman, dimulai dari tahap pengumpulan data, verifikasi analisis, hingga penyusunan laporan hasil penelitian, yaitu antara Februari sampai April 2025. Salindia selanjutnya yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Lampung yang masih aktif, yang tergabung dalam berbagai grup WhatsApp, kelas, organisasi, dan komunitas kampus. Lalu objek penelitiannya yaitu penggunaan bahasa gaul dalam tuturan tertulis pada percakapan di WhatsApp grup yang sering digunakan oleh mahasiswa Universitas Lampung. Pada salindia berikutnya yaitu sumber data dan data penelitian. Nah, sumber datanya terdapat sumber data primer yaitu percakapan mahasiswa dalam grup WhatsApp yang telah disetujui untuk dijadikan bahan penelitian, kemudian saya screenshot. Lalu yang kedua sumber data sekunder. Nah, ini hasil wawancara dengan mahasiswa dan literatur terkait sosiolinguistik serta variasi bahasa di media digital. Berikutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama itu observasi daring atau online observation, teknik simak dan catat, lalu wawancara terarah, kemudian dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang pertama itu kan terdapat observasi daring atau online observation. Nah, penelitian ini mengamati secara langsung interaksi mahasiswa dalam grup WhatsApp dengan izin dari anggota grup tentunya. Kemudian observasi ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi dan frekuensi munculnya bahasa gaul. Yang kedua tadi teknik simak dan catat. Nah, data yang relevan itu disimak, kemudian dicatat dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsi penggunaannya. Misalnya teman-teman, penggunaan singkatan seperti BTW, cemil,
kata serapan seperti mood, random, atau bentuk ekspresif seperti ya udah, bodo amat, lol, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kan wawancara terarah. Nah, wawancara ini dilakukan kepada beberapa informan mahasiswa pengguna bahasa gaul untuk memahami makna dan alasan penggunaan istilah tertentu dalam konteks percakapan mereka. Lalu yang terakhir, dokumentasi. Nah, semua data percakapan dan hasil wawancaranya ini disimpan dalam bentuk file, teks atau tangkapan layar, dalam bahasa Inggrisnya itu screenshot, sebagai arsip data penelitian dengan tetap menjaga etika dan privasi informan. Lalu salindia selanjutnya, terdapat instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri atau human instrument. Penelitian ini juga menggunakan instrumen bantu berupa yang pertama itu pedoman observasi daring, kedua pedoman wawancara, ketiga lembar pencatatan data, yang keempat tangkapan layar percakapan atau dalam bahasa Inggris screenshot. Salindia selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif, teman-teman, karena melalui proses inilah makna dari data yang telah dikumpulkan dapat diungkap secara mendalam dalam penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Mills dan Habermas yang terdiri atas 4 tahap utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setiap tahap dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data, kedua reduksi data atau data reduction, yang ketiga penyajian data atau data display, yang keempat analisis data dan interpretasi makna, yang kelima penarikan kesimpulan dan verifikasi, lalu yang terakhir yaitu hubungan analisis dengan teori. Salindia selanjutnya yaitu keabsahan data. Nah, dalam penelitian kualitatif, keabsahan data ini menjadi aspek penting untuk menjamin bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Menurut Lincoln dan Gaba tahun 1985, keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu tidak diukur dengan validitas dan reliabilitas seperti dalam penelitian kualitatif, melainkan dengan 4 kriteria utama. Yang pertama itu ada kredibilitas atau credibility. Nah, kredibilitas ini berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat dipercaya oleh pembaca. Untuk mencapai kredibilitas, peneliti menggunakan beberapa teknik. Yang pertama triangulasi data sumber, triangulasi metode, perpanjangan keikutsertaan, lalu member check. Yang kedua, transferabilitas berhubungan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang serupa. Nah, untuk mendukung aspek ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci konteks penelitian, karakteristik partisipan, serta situasi percakapan di WhatsApp group. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain dapat menilai apakah temuan ini relevan dan dapat digunakan pada kelompok mahasiswa di lingkungan atau universitas lain. Yang ketiga yaitu dependibilitas atau dependability. Dependabilitas menunjukkan konsistensi hasil penelitian apabila dilakukan ulang oleh peneliti lain dalam kondisi yang sama. Untuk mencapai dependabilitas, peneliti juga menyusun jejak audit atau audit trail yang berupa dokumentasi yang lengkap mengenai proses penelitian, mulai dari tahap pengumpulan data, perekaman, transkrip, pengodean, hingga analisis. Nah, setiap langkahnya ini teman-teman harus dicatat secara sistematis agar alur penelitian dapat ditelusuri dan diverifikasi. Lalu yang keempat yaitu konfirmabilitas atau dalam bahasa Inggrisnya confirmability. Konfirmabilitas berkaitan dengan objektivitas penelitian dalam menganalisis data. Nah, dalam penelitian ini teman-teman peneliti juga menjaga konfirmabilitas dengan yang pertama itu mencatat refleksi pribadi dan catatan lapangan, lalu kemudian menggunakan kutipan langsung dari data percakapan,
yaitu screenshot data. Lalu yang ketiga, meminta pendapat dari dosen pembimbing dan rekan sejawat dalam bentuk peer debriefing untuk memastikan bahwa hasil analisisnya bersifat rasional dan tidak bias. Nah, dengan menerapkan berbagai langkah tersebut, peneliti juga memastikan bahwa data yang diperoleh itu valid dan reliable secara kualitatif dan etis untuk dipublikasikan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pra-penelitian. Ini juga berisi beberapa aspek. Yang pertama, menentukan objek penelitian. Yang kedua, mengajukan izin penggunaan data. Lalu yang ketiga, menyusun pedoman pengumpulan data. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Melakukan observasi daring, mengambil data percakapan, melakukan wawancara kepada informan. Lalu selanjutnya, tahap analisis data ini berisi beberapa hal juga, yaitu melakukan reduksi data, menyajikan data dan tabel naratif, lalu melakukan interpretasi makna. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan. Itu berisi beberapa tahap juga. Yang pertama, menyusun bab 1 sampai bab 3, yaitu latar belakang dan metodologi. Lalu yang kedua, mengonsultasikan hasil analisis. Lalu yang terakhir, memfinalkan laporan penelitian. Daftar pustakanya telah saya cantumkan dalam Word atau PDF yang telah dikumpulkan. Kemudian ini merupakan lampiran, yaitu screenshot dari hasil penelitian yang saya telah dapatkan. Ini adalah screenshot dari percakapan yang ada di grup WhatsApp di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di Universitas Lampung. Inilah dia tangkapan layarnya, dan masih banyak lagi namun tidak bisa saya masukkan dalam salin dia. Baik teman-teman, itulah tadi penyajian hasil penelitian yang telah saya buat mengenai penggunaan bahasa gaul dalam komunikasi daring mahasiswa di WhatsApp Group. Dari hasil penelitian tersebut, saya sudah membuat infografis terkait penelitian yang telah saya cari. Inilah dia infografis yang telah saya buat terkait penelitian tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi hasil penelitian kualitatif saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.